Salam sejahtera bagi kita yang diberkati Tuhan. Shalom, haleluya, haleluya, haleluya. Kembali jumpa dengan saya dalam program Hidupi Firman setiap hari minimal 10 menit. Dan saya percaya ini meneguhkan, menguatkan saudara. Saya akan lihat firman Allah dari kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Alkitab berkata demikian, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi Allah berfirman untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa daripada Allah sendiri. Itu berarti Alkitab menolak teori Darwin tentang evolusi yang bilang manusia datang dari perubahan kera, lalu kemudian lambat laun akhirnya jadi kayak manusia model kayak kita. Bayangkan saudaraku, kita ini buatan dari dulunya kera, astaga, model kayak apa kita, padahal kita ini gambar dan rupa, dibuat seperti gambar dan rupa Allah. Alkitab berkata dari semua ciptaan yang ada, tidak ada yang lebih mulia dan berharga daripada manusia itu sendiri. Dan itulah istimewanya kita, seperti apapun saudara, modelnya kayak apa, saudara adalah gambar dan rupa Allah yang Allah desain sendiri. Lalu supaya apa? Berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan ternak, dan segala yang ada di dalam bumi ini. Dan apapun isinya, kita berkuasa. Bukan mereka yang berkuasa atas kita. Hari-hari ini manusia ingin kaya, mereka mencari sesuatu di luar sana yang tadinya berkuasa atas ciptaan, tetapi sekarang ciptaan yang lain berkuasa atasnya. Gunung-gunung berkuasa atasnya, setan-setan, ya. Lalu apa saja, ikan-ikan kah di laut sana kah, atau apa saja, batu-batu kah, pohon-pohon kah, itu kita berkuasa atas mereka, atas barang-barang itu. Bukan barang-barang itu yang berkuasa atas kita. Jadi salah kalau kita mengharapkan pertolongan pada apa yang harusnya kita diberi mandat berkuasa atas mereka. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupanya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan dia perempuan. Jadi konsep ciptaan Allah atas manusia cuma dua, laki-laki, perempuan. Jadi saudara pastikan saudara laki-laki atau perempuan. Di luar laki-laki, di luar perempuan tidak ada. Haleluya. Jadi jangan bikin gara-gara. Haleluya. Jangan engkau robah apa yang sudah Tuhan jadikan dan Tuhan ciptakan, laki-laki dan perempuan. Jadi di luar laki-laki, di luar perempuan. Nah, ini ciptaan siapa, kan begitu? Itu namanya ciptaan diri sendiri. Haleluya. Jadi engkau jangan cari gara-gara, robah ciptaan yang memang Tuhan sudah buat indah dan mulia itu. Haleluya. Jadi jangan bikin di antara laki-laki dan di antara perempuan. Itu senoh namanya. Haleluya. Dan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas semua ini. Haleluya. Lalu setelah Allah buat kita dengan tangannya sendiri, dengar ini baik, yang lain Allah pakai firman, tapi ke kita Allah buat dengan tangannya sendiri. Allah hembusin napas hidup kepadanya, lalu dia bilang begini, kalian beranak cucu sudah, maka tidak salah kalau kita punya anak, bahkan anak banyak juga tidak masalah. Tetapi memang karena kebutuhan barangkali engkau diizinkan hanya punya anak satu, punya anak dua, tidak masalah. Engkau mau punya anak lebih dari 2, 3, asal engkau bisa jaga, engkau bisa rawat, engkau bisa kasih makan, itu juga tidak masalah. Di kampung sana kan orang tua banyak punya anak, ya, termasuk kami, ya. Saya anak pertama dari 10 bersaudara. Haleluya. 1 sudah tak ada, tinggal kami 9. Anak banyak tidak masalah, yang penting bisa jaga, bisa rawat. Kalau nggak bisa jaga, nggak bisa rawat, ya ukur-ukur juga, ya. Ya, jangan bikin banyak tapi dia terbuang-buang, ya, terlantar-lantar di sana di kolong jembatan. Haleluya. Dan saya ingin bicara beberapa hal yang begitu meneguhkan bagi saudara, bertalian dengan ayat ini. Yang pertama adalah
Allah yang menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah adalah pribadi yang pantas, ya. Pribadi yang pantas. Jadi dia buat kita seperti pantas, ya. Jadi dia jadikan kita pantas, ya. Bukan yang nggak pantas, ya. Coba saudara lihat dirimu sendiri, lihat istrimu, lihat anak-anakmu, lihat suamimu, lihat orang tuamu, lihat saudaramu, lihat tetanggamu, lihat orang-orang di sekitarmu. Pantas nggak dia jadi manusia? Sangat pantas. Jadi bukanlah saatnya untuk kita menghina orang, lalu kita kemudian menjelekkan orang, karena dia ciptaan Tuhan yang pantas. Dia bukan ciptaan yang mirip dengan apa yang menjadi teori Darwin itu. Tidak ada. Kau dan saya diciptakan dengan pantas, ya. Pantas dan layak. Lalu jelas keberadaannya. Kita ini diciptakan jelas, ya. Laki dan perempuan jelas, ya. Bukan nggak jelas, nggak ada abu-abunya, nggak ada di antara duanya, nggak ada. Laki perempuan jelas. Ya, wajah kita jelas, ya, status kita jelas, ya. Jadi jangan pernah nyamakan manusia dengan yang ciptaan lain. Engkau tidak boleh panggil suamimu dengan ciptaan yang seperti ada di Ragunan sana, atau istrimu yang kau panggil model kayak begitu, anak-anakmu dengan kalimat-kalimat itu, ya. Karena Allah ciptakan kita pantas, haleluya. Nggak pantas kalau kita sebut namanya dengan yang ada di Ragunan sana, itu nggak pantas, ya. Yang kedua, Allah menjadikan kita menurut gambar dan rupa Allah adalah dia buat kita menjadi pribadi yang unik. Kenapa unik? Karena kita diciptakan, kita ditata, kita dibuat dalam gambar dan rupanya, dan dibuat dalam rupa Allah pencipta yang walaupun tidak kelihatan. Haleluya. Jadi kita ini unik, saudaraku. Kita ini diciptakan, ditata dalam gambar dan rupa Allah yang buat kita yang gak kelihatan, saudaraku. Jadi kalau engkau menghina dirimu sendiri, engkau bilang dirimu jelek, engkau menganggap dirimu nggak layak, nggak pantas, engkau sedang menghina pencipta yang nggak kelihatan. Haleluya. Jadi dengar ini baik, engkau tidak boleh lihat cermin dan bilang, kenapa saya model kayak begini, ya. Pantasnya saya model kayak begini, nggak perlu biar keriting rambut, biar hitam kulit, ya, biar model kayak saya begini. Wah, saya tetap enjoy, karena saya pribadi yang unik dan Yopi tidak ditemukan di dalam siapapun. Model kayak saya ini barangkali cuma satu, ya. Anak-anak saya juga mirip-mirip saja, tapi model kayak saya belum tentu ada. Jadi saya merasa bangga dan berharga mulia karena saya unik, diciptakan dalam gambar Allah yang gak kelihatan. Haleluya. Dan inilah yang luar biasa. Yang ketiga adalah dia menciptakan kita menurut gambar dan rupanya adalah dia buat kita menjadi pribadi yang diberi mandat, diberi wewenang, diberi otoritas, berkuasa atas semua ciptaan yang ada. Itu sebabnya kalau kita diberi mandat, kita diberi otoritas, maka kita harus berkuasa atas mereka, ciptaan yang lain ini. Sekali lagi, jangan ciptaan yang lain berkuasa atas itu. Kita tidak perlu meminta bantuan dan pertolongan pada ciptaan yang lain. Dalam konteks untuk menolong dan menghidupi kita, ya. Kita pergi ke batu-batu, kita doa di sana, lalu bila batu kasihkah berkat. Tidak perlu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kecuali kalau kita pakai kerbau misalnya untuk menanam padi, ya, kerbau untuk membajak sawah maksud saya, itu boleh, ya, karena kita tidak sedang minta ciptaan yang lain itu memberi berkat bagi kita, sebab kita yang berkuasa atas mereka. Mereka tidak berkuasa atas kita dan menghidupi kita dengan berkat-berkat seperti yang tadi saya sebut itu. Kita datang berdoa dan minta-minta di sana, enggak, saudaraku, sebab kita diciptakan dan diberi mandat oleh Allah untuk apa? Berkuasa atas semua ciptaan. Itu sebabnya mari saudaraku, engkau dalam rupa, diciptakan dalam rupa Allah dan gambar Allah, engkau mulia dan berharga. Alkitab berkata dalam Mazmur pasal 8 ayat yang ke-5,
sampai 6 bilang begini, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya, namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuatnya dia berkuasa atas buatan tanganmu, segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Doa saya bagi saudara, biar engkau menjadi manusia yang mulia dan berharga, yang indah, yang telah dimahkotai dengan kemuliaan. Engkau tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, engkau tidak perlu cemas, dan engkau tidak perlu meratapi keadaan dirimu seperti apapun keadaanmu hari ini, karena Tuhan yang buat engkau adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang mulia, dan Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom, shalom. Amin.